Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Seluruh jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Pagi hari ini kita semua patut mengucap syukur kepada Tuhan. Karena setiap langkah kita dari hari ke hari, Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Sehingga tanpa terasa kita sudah melewati sepekan. Kita sudah ada di akhir pekan ini. Di akhir pekan ini dengan sukacita saya mengajak ibu bapak semua, saudara-saudara untuk kembali mendalami firman Tuhan yang akan menuntun kita di akhir pekan ini. Karena itu siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, dan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh menikmati perjalanan hidup kami dan penyertaan Tuhan sepekan lamanya. Kini kami sudah ada di akhir pekan. Kami pun akan melandasi seluruh langkah hidup kami di akhir pekan ini dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti, dan firman-Mu akan menjadi pedoman sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam surat Petrus yang pertama, pasalnya yang kelima, ayat 10-11. Penekanannya pada ayatnya yang ke-10. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita, tonggak kekuatan pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Apa yang membuat Petrus bisa kembali dan mau dipercayakan Tuhan untuk menjadi alatnya, menggembalakan domba kepunyaan Tuhan? Apa yang menjadi tonggak, pegangan bagi Petrus untuk melanjutkan pelayanan? Kalau bukan janji Yesus Kristus bahwa dia akan beserta dengan para muridnya, beserta dengan orang-orang pilihannya. Bahwa Yesus sendiri mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau seperti anak ayam kehilangan induknya, atau seperti yatim piatu. Tapi Yesus akan datang. Yesus melalui Roh Kudus-Nya memberikan kekuatan, jaminan bagi semua orang yang sudah dipilih dia, yang sudah diutusnya. Dan Yesus akan terus berjaga dan berjalan bersama dengan orang-orang pilihannya itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, apa yang dirasakan oleh Rasul Petrus pada saat Tuhan Yesus mengutus dia untuk menggembalakan domba kepunyaannya, apa yang menjadi dasar dari para murid untuk kemudian diutus menjadikan semua bangsa muridnya, pada bagian akhir Yesus mengatakan, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Itulah tonggak kekuatan pelayanan seseorang ketika dia menjalankan panggilan pengutusannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, Rasul Petrus melanjutkan tonggak pelayanan itu kepada jemaat Kristen mula-mula, kepada para pelayan, kepada para gembala yang saat itu mereka sedang menghadapi penderitaan. Maka Petrus pun menasihatkan mereka, Allah sumber segala anugerah telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu pada saat seketika kamu mengalami penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan,
jemaat Kristen bisa bertahan dalam penderitaan. Karena janji Yesus bahwa Yesus akan memperlengkapi mereka. Karena mereka dipanggil dalam kemuliaan Yesus. Karena itu Yesus akan meneguhkan mereka, mengokohkan mereka. Sehingga mereka sekalipun dalam penderitaan mereka tidak pernah goyah. Sekalipun mereka mendapatkan ancaman, mereka tidak pernah gentar dan takut. Tapi karena mereka berpegang pada tonggak di mana Yesus berjanji akan terus menjaga, memelihara jemaatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus saat pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, maka Yesus katakan, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bukankah janji Yesus itu terus berjalan bersama pertumbuhan gereja dari abad pertama sampai dengan sekarang? Dari zaman gereja mula-mula sampai zaman sekarang, gereja Tuhan tetap berdiri tegak. Sekalipun ada ancaman intimidasi ataupun penolakan, Yesus tidak pernah membiarkan anak-anaknya berada dalam kehancuran. Tapi dia selalu membuat jemaat mula-mula atau jemaat yang sekarang tetap berdiri. Karena Yesus akan memperlengkapi, mengokohkan. Sekalipun mereka dalam penderitaan. Karena mereka telah masuk dalam kemuliaannya. Ibu, bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Janji Yesus itulah yang membuat kita semua sampai hari ini terus percaya dan bertahan. Terus bekerja dan berkarya melayani Tuhan. Karena itulah yang menjadi tuntunan, bahkan dalam tema kita hari ini mengatakan tonggak kekuatan pelayanan kita adalah firman Tuhan Yesus yang Yesus sampaikan buat gerejanya, buat Bapak Ibu, buat para pelayannya, baik pada masa gereja mula-mula sampai hari ini. Tonggak kekuatan pelayanan kita ada dalam janji Tuhan Yesus, bahwa Ia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Allah atau Yesus Sang Kepala Gereja akan berjalan bersama para pelayannya, akan berjalan bersama dengan gembala-gembala pilihan Yesus yang menuntun domba kepadanya, akan menyertai dan memberkati seluruh domba kepunyaannya sampai genap waktunya Yesus datang untuk mengumpulkan kembali. Saudaraku, mari kita punya tonggak kekuatan pelayanan kita, yaitu firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Itulah tonggak kekuatan pelayanan kita. Karena Yesus adalah firman Allah yang hidup. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan selalu memberkati saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok yang ada di 13 sektor pelayanan. Hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Ibu Yohana Suplanit, Saudara Immanuel Nicholas Gagola, Saudara Juan Evert Jaka Praing, Ibu Anik Rustiani, Saudara Ragil Panjaitan, Bapak Jeffrey Patipelohi, Ibu Henny Kapulang Lego, Bapak John Hermanus Tampi, dan Bapak Yohanes. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu sektor Muria. Kami berdoa untuk Ibu Nursariningsi Betai, Ibu Yaena Sebuahia, sektor Getsemani, Bapak Gelu Bangun, Ibu Elsia Sutopo Manarisib, dan Ibu Danuri. Tuhan memberkati orang-orang tua kami, berikan mereka kembali kekuatan dan pemulihan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor Bethesda, keluarga Ibu Wikawati, keluarga Bapak Yakob Boymau,
keluarga Bapak Yanwar Sianipar, Saudara Yohanes Ubiaan, keluarga Bapak Yohanes Markus Ngeliaubun, dan keluarga Bapak Yohanes Yonatan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam pergumulan, baik pribadi, keluarga. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Tak lupa kami berdoa juga Tuhan untuk majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat, baik sebagai penatua, sebagai diaken, penatua, dan pendeta. Berkati seluruh tugas pelayanan kami yang ada di 13 sektor pelayanan. Berkati juga keluarga kami dan berkati juga karya kerja kami. Kami berdoa untuk pendeta emeritus, pendeta gereja saudara, vikaris, unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus memberkati semuanya, agar dalam segala hal peran dan fungsi yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada kami dapat laksanakan dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk Yapendik Triguna. Tuhan Yesus memberkati dalam persiapan untuk memasuki tahun ajaran yang baru, baik anak-anak yang akan mempersiapkan diri maupun mereka yang sudah mendaftar untuk memulai pendidikan di SMP Triguna, baik para guru, kepala sekolah, bahkan pengurus Yapendik. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga, jemaat Pancaran Kasih sektor Yerusalem dalam peningkatan dari sektor menjadi bakal jemaat yang akan dipersiapkan menuju pelembagaannya. Kami serahkan semua. Biarlah semua rancangan itu berdasarkan kehendak-Mu ya Bapa. Kami hanya berusaha, berupaya, tapi Tuhan yang mempersiapkan jemaat-Mu, sehingga pada waktunya pelembagaan itu boleh terwujud sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Inilah jemaat-Mu ya Bapa, inilah doa syukur kami, yang pagi hari ini kami mau serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan menikmati akhir pekan.